Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mendalami ya dari masing-masing langkah yang ada di sini. Yang pertama ada mengidentifikasi kontrak. Apa sih variasinya? Oke teman-teman, sebelum itu untuk pengakuan pendapatan itu syarat garis besarnya itu ada dua ya. Harus ada kontrak dan salah satu kewajiban harus telah terpenuhi. Jadi salah satu pihak itu harus telah terpenuhi. Nah, selain itu ada juga perusahaan memperoleh hak untuk menerima imbalan. Ya, jadi kita punya hak perusahaan penjual. Dan yang kedua itu kita memiliki kewajiban untuk mentransfer barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada aset yang timbul serta kewajiban yang timbul. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama nih. Di sini dari exercise 18.3 ya, dari Keso. Pada 1 Mei 2019, Richardson menandatangani kontrak untuk mengirimkan satu mesin pemotong rumput kepada Kikapo. Kontrak tersebut mengharuskan Kikapo untuk membayar harga kontrak senilai 900 di muka teman-teman. Pada 15 Mei 2019. Jadi pada tanggal 15 Mei ini baru si pembeli yang melakukan kewajibannya, yakni dengan cara memberikan uangnya kepada si penjual. Sehingga kita sebagai penjual itu mencatatnya sebagai hutang ya, yakni cash pada unearned revenue. Karena di sini 15 Mei kita belum menunaikan kewajiban kita. Lanjut. Dan Richardson mengantarkan mesin pemotong rumput dengan kos 575 pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di 31 Desember ini barulah kita menunaikan kewajiban kita sebagai penjual dengan mengirim barang atau jasa yang menjadi hak si pembeli ya. Nah, jadi bagaimana jurnalnya? Yang pertama 1 Mei, 15 Mei, sama 31 Mei. Nah, jadi di 1 Mei ini tidak ada jurnal ya. Karena kedua pihak belum melaksanakan kewajiban. Nah, ingat tadi syarat garis besarnya itu ada dua. Yang pertama ada kontrak. Yang kedua harus ada yang menunaikan kewajiban dulu. Baru kita boleh mencatat. Sedangkan di sini meskipun 1 Mei udah ada kontrak, nah, di sini belum ada kewajiban yang terpenuhi. Barulah di 15 Mei ini si pembeli menunaikan kewajibannya. Nah, dan kita memperoleh hak kita dengan cara menerima cash dan mengakui adanya kewajiban, yakni dengan unearned sales revenue. Nah, baru di 31 Mei ini kita mengirimkan barang kan. Nah, baru di sini kita membalik kewajiban di debit unearned sales revenue pada pendapatan di kredit sales revenue. Dan tentunya menjurnal COGS pada inventory. Nah, yang kedua selanjutnya kita akan memperdalam mengenai harga transaksi ya. Kita akan membahas soal E18.5. Nah, jadi teman-teman, seperti yang aku tadi bilang bahwa di sini untuk harga transaksi yang pertama itu ada variable consideration ya. Yang tadi contohnya itu bonus, terus ada juga terikat dengan harga diskon, rabat, bonus kinerja atau royalti. Nah, selanjutnya cara menentukannya itu dengan cara yang pertama menghitung nilai perkiraan expected value ya. Dengan cara menghitung rata-rata tertimbang. Dan yang kedua itu most likely amount, yaitu memilih jumlah yang hampir pasti terjadi. Nah, perusahaan juga biasanya mencatat itu saat ada pengalaman ya atau ada catatan histori yang serupa. Sehingga perusahaan memiliki perkiraan yang andal gitu. Karena di sebelum-sebelumnya sudah memiliki catatan histori atau pengalaman. Nah, coba kita bahas E18.5. Aku hapus dulu ya. Supaya Oke, sekarang kita bahas yang E18.5 terkait dengan menentukan harga transaksi ya. Nah, kita baca dulu. Jeff, presiden dari Concrete Alloys, setuju untuk membangun jalur gerobak beton di Dakota
Golf Club ya. Golf Club. Dengan membuat kontrak dengan Dakota untuk membangun jalan senilai 200.000. Nah, jadi di sini total kontraknya itu ada 200.000 ya. Selain itu, sebagai bagian dari kontrak, terdapat bonus kinerja teman-teman sebanyak 40.000 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia tepat waktu teman-teman, nyelesainnya itu akan mendapatkan bonus 40.000. Tapi selanjutnya di sini dijelaskan bahwa bonus kinerja akan dibayar penuh jika diselesaikan tepat waktu ya. Nah, sedangkan jika tidak tepat waktu, bonus kinerja ini akan berkurang nih 10.000 per minggu. Jadi kalau tepat waktu dia full 40.000, tapi kalau dia berkurang per minggunya itu, kalau dia melewati waktu kesepakatan per minggunya itu akan berkurang 10.000. Jeff sudah pernah terlibat dalam sejumlah kontrak yang memiliki bonus kerja di masa lalu. Nah, jadi di sini dia udah mempunyai pengalaman nih bahwa di tahun-tahun sebelumnya udah ada catatan histori bahwa dia dapat menyelesaikan sekian persen. Nah, akibatnya, ia cukup yakin bahwa akan menerima porsi yang baik dari bonus kinerja. Jeff memperkirakan bahwa ada kemungkinan 50% ia akan menyelesaikan kontrak tepat waktu teman-teman. Nah, jadi di sini on time-nya perkiraan itu ada 55%. Lanjut, 30% kemungkinan akan ia selesaikan 1 minggu terlambat. Nah, jadi yang terlambat itu 30% 1 minggu ya. Yang terlambat 1 minggu itu besarnya 30%. Berarti di sini proporsinya 30%. Dan yang terakhir 15% kemungkinan bahwa ia akan terlambat 2 minggu. Nah, jadi di sini 2 minggunya dia akan terlambat sebesar atau proporsinya 15%. Jadi kalau di total ini dia ada 100% ya. 55% itu tepat waktu, 30% telat seminggu, dan 15% itu telat 2 minggu. Oke. Nah, cara mencarinya teman-teman, untuk penentuan seperti ini, kita harus mengkalikan nih antara kemungkinan dengan bonusnya, total bonusnya teman-teman. Tadi di minggu pertama disebutkan bahwa dia tepat waktu akan menerima bonus banyak berapa? 40.000 ya. 40.000. Sedangkan kalau dia telat seminggu akan berkurang 10.000. Kalau dia telat 2 minggu akan berkurang 20.000. Berarti di sini saat dia telat seminggu nilainya jadi berapa? Jadi 40.000 ini dikurang dengan 10.000. Jadi 30.000. Lanjut, kalau dia telat 2 minggu berarti 40.000 dikurangin 20.000 ya. Karena dia 2 minggu. Nah, sehingga kita dapat menghitung nih. Nilai perkiraannya itu berapa sih? Kita kalikan aja presentasinya. Ini dikaliin ini. Untuk tepat waktu kira-kira ada 22.000 bonusnya. Yang telat seminggu kira-kira ada 9.000. Dan yang telat 2 minggu itu kira-kira ada 3.000. Jadi kalau di total ini dia itu totalnya adalah 34.000 ya. Inilah yang disebut dengan expected value ya, atau nilai yang diperkirakan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi di sini kita harus punya pengalaman dulu nih. Nah, untuk menentukan harganya berarti kita tinggal menjumlahkannya aja ya antara kontrak awal dengan perkiraan bonus yang kita terima. Kontrak awalnya kan di sini 200.000. Ya kan, di soal tadi disebutkan. Sedangkan bonus yang diterima itu tadi 34.000 ini. Sehingga nilai transaksinya itu adalah jumlah antara 200.000 ditambah 34.000, yakni 234.000 teman. Jadi di sini kita menghitungnya berdasarkan presentase ya. Di sini soal kedua diminta bagaimana kalau 90% akan tepat waktu dan sisanya akan telat seminggu. Nah, berarti kita tinggal hitung aja lagi ya. Jadi di sini ada 90% dikali dengan 40.000 ya. Dan yang kedua itu ada 10% dikali dengan 10.000. Nah, totalnya itu sama, kita kali aja. Caranya sama.
Cuma kondisinya perkiraan yang berbeda. Jadi totalnya itu kita memperkirakan ada pendapatan masuk dari bonus itu sebesar 37.000. Sehingga di sini berarti 200.000 ditambah 37.000. Jadi totalnya itu ada 237. Nah, ini pendalaman terkait dengan cara menentukan harga transaksi ya. Ada lagi variasinya dari menentukan harga transaksi ini. Nah, selanjutnya yang kedua nih, bagaimana kalau ada time value of money atau dibayarnya menggunakan notes? Nah, di sini teman-teman kita harus mempertimbangkan adanya inflasi ya, yakni nilai uang itu akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Oke, di sini contohnya pada tanggal 1 Juli 2019, PT Smile menjual barang dengan kos 59.000 kepada Grand Company seharga 900.000. Nah, jadi di sini dijual 900.000 dengan COGS-nya 590. Nah, Grand Company ini membelinya itu dengan menerbitkan zero interest note receivable dengan nilai nominal 1.416.163 dengan tenor 4 tahun. Jadi di sini langkah pertama kita harus menghitung dulu nih, berapa sih harga pasarnya, maksudnya berapa sih persentase bunga pasarnya dengan cara rumus PV ya, yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ketahuin bahwa harga JTM-nya, note JTM-nya itu 12%. Dengan rumus ya tentunya. Sehingga kita mencatat seperti ini teman-teman. Nah, ingat teman-teman, kalau zero interest ini kan termasuk dalam kategori menggunakan nilai aset ya. Jadi yang 3 kondisi itu, yang pertama ada zero interest untuk aset, yang kedua itu ada nilai bunga tidak masuk akal, dan yang ketiga itu ada nilai material yang berbeda jauh antara notes dan barang yang terima. Nah, di sini masuk ke kategori yang pertama, yakni zero interest diterbitkan untuk aset. Nah, jadi kita di sini menggunakan nilai daripada asetnya. Jurnalnya seperti ini, notes receivable pada sales revenue sebesar 900.000 dan COGS pada inventory sebesar 590. Lanjut, untuk mencatat pengakuan bunganya, nah, kita di sini menggunakan persentase daripada bunganya ya, yakni 12% dikali 1/2 atau 6/12 dikali 900.000, sehingga totalnya itu adalah 54.000. Ini variasinya lagi. Dan selanjutnya itu ada variasi bagaimana jika ada non cash atau non tunai. Intinya di sini teman-teman, kalau misalkan dia non tunai, kita harus menghitungnya berdasarkan nilai wajar pasar. Nah, contohnya itu di sini pada tanggal 1 Mei 2019, PT Kreativa memberikan layanan jasa desain kepada PT Visual dengan imbalan 10.000 saham dengan nilai pasar 1.000 dan nilai wajarnya 1.500. Nah, berarti di sini diketahui adalah nilai pasar daripada saham ya. Berarti kita tinggal menghitung aja nih. Nah, equity investment di sebelah debit ya. Karena kita nerima aset, asetnya itu kan berupa investasi saham ya. Pada service revenue di sebelah kredit senilai 10.000 dikali 1.500 ya, ini 15 juta. Nah, dan yang terakhir variasinya itu yang terkait dengan diskon ya. Jadi diskon itu atau potongan harga juga mempengaruhi harga transaksi. Contohnya itu ini ya. Samsung Company menawarkan diskon 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya selama tahun kalender. Nah, jadi syaratnya di sini teman-teman, untuk mendapatkan diskon ini dia harus membeli totalnya itu nilai 2 juta. 2 juta mata uang mana nih? Saya juga kurang tahu ya. Pokoknya 2 juta, anggap aja 2 juta dolar lah. Nah, untuk mendapatkan diskon ini, 3% ini harus membeli sebanyak 2 juta dolar selama tahun kalender. Pada 31 Maret 2019, Samsung telah melakukan penjualan dengan total nilai 700.000 dolar ke Arctic. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic pada periode 1 April hingga 31 Desember 2019.
sekian ya. Nah, jadi teman-teman, di sini Samsung Company ini dia memiliki pengalaman nih bahwa 2 tahun terakhir itu si Arctic ini membelinya 3 juta nih, berarti dia lebih dari 2 juta ini kan, dan dia memenuhi syarat untuk memperoleh diskon. Jadi kalau misalkan kita punya pengalaman, kita boleh mencatatnya langsung senilai bersihnya. Jadi 100% dikurang diskon itu adalah pendapatan yang kita terima. Nah, contohnya seperti ini ya. Akun receivable pada service revenue sebesar 700.000 dikali 97%. Jadi 97% yakni 100% dikurang 3%. Kita yakin nih bahwa si Arctic ini bakal membeli barang kita sebanyak 3 juta atau lebih dari 2 juta lah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika pembelian pelanggan mencapai 2 juta, nah berarti di sini asumsinya memenuhi harapan nih teman-teman. Bagaimana pencatatannya? Nah, seperti ini ya. Berarti langsung aja cash pada akun receivable. Kita tinggal membalik piutangnya dengan menerima cash. Yang unik itu jika pelanggan tidak mencapai 2 juta. Nah, jadi kalau nggak mencapai 2 juta di sini, berarti kan dia nggak dapat diskon 3% ini nih. Nah, maka dari itu kita perlu mengakui adanya self discount forfeited ya, senilai 21.000 atau senilai 3%-nya dari total kontraknya. Tadinya 700.000 dikali 3% sama dengan 21.000. Sehingga kas yang kita terima tetap bulat 700.000.